Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan sejenak hatimu, wahai jiwa. Sebelum kata-kata ini mengalir lebih jauh, izinkan dirimu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Tarik nafas perlahan, lalu hembuskan dengan lembut. Sadari satu hal yang sering luput dari perhatian kita, ada sesuatu yang paling dekat denganmu saat ini, lebih dekat dari suara yang kau dengar, lebih dekat dari bayangan tubuhmu sendiri. Ia bukan bayangan, bukan suara, bukan pula dirimu. Ia adalah Allah, Zat yang maha dekat, yang kehadirannya menyertai setiap detak jantung dan setiap hembusan nafasmu. Allah tidak menunggu di tempat yang jauh. Dia tidak bersembunyi di balik langit yang tinggi atau di balik tirai yang tak terjangkau. Dia hadir di sini, sekarang, di saat ini. Bahkan ketika kau lupa, bahkan ketika hatimu sibuk, bahkan ketika lidahmu keluh. Allah tetap hadir. Setiap nafas yang masuk ke dadamu bukan sekadar udara. Ia adalah izin. Ia adalah rahmat. Ia adalah tanda bahwa Allah masih menghidupkanmu, masih memberimu kesempatan untuk kembali. Namun, betapa sering manusia merasa kosong. Kita sholat, tapi hati terasa jauh. Kita berdoa, tapi dada tetap hampa. Kita menyebut nama Allah, tapi jiwa tidak bergetar. Kita menjalani ibadah sebagai rutinitas, bukan sebagai pertemuan. Kita menggerakkan tubuh, tapi hati tertinggal di tempat lain. Lalu kita bertanya dalam diam, mengapa aku masih merasa seperti ini? Padahal masalahnya bukan pada ibadah itu sendiri. Masalahnya bukan karena Allah tidak hadir. Masalahnya adalah hati kita yang perlahan menutup diri. Allah tidak pernah menjauh. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkanmu. Kitalah yang sering pergi dengan pikiran yang terlalu sibuk, dengan hati yang terlalu penuh oleh dunia, dengan ego yang terlalu keras untuk tunduk. Kitalah yang menutup mata hati, hingga cahaya kehadirannya terasa redup, bahkan seolah hilang. Hari ini, melalui perjalanan ini, aku mengajakmu untuk melakukan sesuatu yang sangat sederhana, tapi sering kita abaikan, berhenti sejenak. Bukan untuk lari dari dunia, bukan untuk meninggalkan tanggung jawab, tapi untuk kembali hadir bersama Allah. Tarik nafas perlahan. Rasakan udara yang masuk ke dalam dadamu. Rasakan bagaimana tubuhmu hidup tanpa kau perintahkan. Sadarkah engkau bahwa kau tidak menciptakan nafas itu? Kau tidak memerintahkan jantungmu untuk berdetak. Kau tidak mengatur paru-parumu agar mengembang. Semua itu berjalan karena Allah menjaga, karena Allah berkehendak. Jika Dia menahan satu nafas saja, hidup ini akan berhenti. Namun Dia tidak menahannya. Dia memberimu lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap detik yang berjalan bukan sekadar waktu yang berlalu. Ia adalah kasih yang memelihara. Ia adalah bukti bahwa Allah belum selesai denganmu. Bahwa Allah masih membuka pintu. Bahwa Allah masih menunggumu untuk sadar. Perjalanan ini bukan perjalanan ilmu. Bukan perjalanan teori. Bukan pula perjalanan kata-kata indah. Ini adalah perjalanan rasa. Perjalanan kesadaran hati. Karena kehadiran Allah tidak bisa dipahami hanya dengan akal. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang mau hadir, yang mau jujur, yang mau merendah. Jika hari ini kau merasa lelah, mungkin itu bukan tanda kelemahanmu. Mungkin itu undangan. Undangan dari Allah agar kau berhenti sejenak dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku ingin kembali merasakanmu." Jika hari ini kau merasa hampa, mungkin itu bukan hukuman. Mungkin itu panggilan agar kau tidak lagi hidup di permukaan, tapi mulai menyelam ke dalam. Ketahuilah satu hal yang menenangkan, selama ini kau tidak pernah sendiri. Tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah benar-benar jauh. Hanya saja, kesadaranmu yang tertutup. Dan bagian ini, bagian awal dari perjalanan kita, adalah untuk membuka kembali pintu itu. Pintu kesadaran. Pintu rindu. Pintu hati yang lama terkunci oleh kesibukan dan kelalaian. Ketika pintu itu mulai terbuka, meski hanya sedikit, kau akan merasakan sesuatu yang halus.
Bukan ledakan emosi, bukan keajaiban yang dramatis, tapi ketenangan yang turun perlahan. Dan disitulah kau mulai mengerti, dengan penuh haru, "Ya Allah, ternyata Engkau sedekat ini. Aku yang selama ini lupa." Inilah awalnya. Awal dari kesadaran. Awal dari rindu. Awal dari perjalanan untuk merasakan kehadiran Allah di setiap nafasmu. Dan insya Allah, jika kau mau melanjutkan perjalanan ini dengan hati yang terbuka, kau akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Jika engkau jujur pada dirimu sendiri, barangkali kau akan menyadari satu hal, hidup hari ini terasa sangat bising. Bahkan sebelum mata terbuka sepenuhnya, tangan sudah meraba ponsel. Notifikasi berdatangan tanpa henti. Pesan, berita, tuntutan pekerjaan, target, perbandingan, dan kecemasan saling bertabrakan di dalam kepala. Dunia seakan tidak memberi ruang untuk diam. Kita dipaksa terus bergerak, terus mengejar, terus memikirkan apa yang belum tentu terjadi. Dalam kesibukan itu, hati jarang ditanya kabarnya. Kita sibuk mengatur hidup, tapi lupa mengatur arah. Kita sibuk mengisi hari, tapi lupa mengisi jiwa. Manusia modern hidup dengan satu ilusi besar, mengira ketenangan ada di luar dirinya. Kita mengejar rasa aman lewat harta, mencari bahagia lewat pengakuan, mengejar damai lewat pencapaian. Kita berkata, "Nanti kalau sudah selesai ini, aku akan tenang." Namun setelah satu tercapai, muncul yang lain. Habis satu target, lahir kecemasan baru. Habis satu beban, datang beban berikutnya. Ketenangan yang dicari tak pernah benar-benar tinggal. Padahal sumber ketenangan itu tidak pernah pergi. Ia ada di dalam. Ia ada di kedalaman hati yang terhubung dengan Allah. Allah tidak pernah berjarak. Tidak pernah berpaling. Tidak pernah lengah mengawasi hidupmu. Tapi manusia sering menciptakan jarak sendiri, bukan dengan langkah kaki, melainkan dengan kelalaian. Dengan hati yang terlalu sibuk mengurus dunia, hingga lupa menengok ke dalam. Dengan ego yang ingin mengendalikan segalanya tanpa melibatkan Allah. Dengan pikiran yang penuh rencana, tapi kosong dari kesadaran. Dunia ini pandai menarik perhatianmu keluar. Ia berisik. Ia gemerlap. Ia menuntut. Dan tanpa sadar, suara dunia yang keras menenggelamkan suara hati yang lembut. Suara hati tidak pernah berteriak. Ia tidak memaksa. Ia berbisik. Dan hanya hati yang tenang yang mampu mendengarnya. Tapi bagaimana mungkin hati bisa tenang jika setiap saat ia dijejali kebisingan? Jika setiap waktu dipenuhi keluhan, perbandingan, dan kekhawatiran? Akhirnya, kita kehilangan kemampuan paling penting dalam hidup, kemampuan untuk merasakan kehadiran Allah. Kita mulai merasa jauh. Kita mulai merasa kosong. Kita mulai bertanya, di mana Allah dalam hidupku? Padahal sesungguhnya bukan Allah yang menjauh. Kitalah yang tidak hadir. Perhatikan satu hal yang sering terjadi. Ketika hidup berjalan lancar, ketika rezeki terasa cukup, ketika rencana sesuai harapan, kita jarang mengingat Allah dengan sungguh-sungguh. Kita menyebut namanya, tapi tidak berhenti untuk benar-benar hadir. Namun ketika hidup mulai terasa berat, ketika lelah menumpuk, ketika hati resah, ketika jalan terasa sempit, barulah kita berhenti. Barulah kita terdiam. Barulah kita bertanya dengan jujur. Dan disitulah seringkali Allah sedang bekerja. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyadarkanmu. Kelelahan hidup bukan selalu tanda kegagalan. Kadang ia adalah izin dari Allah agar engkau berhenti sejenak. Agar engkau tidak terus berlari tanpa arah. Agar engkau kembali menoleh dan berkata, "Ya Allah, aku butuh Engkau." Dunia tidak akan pernah memberimu ketenangan sejati. Ia hanya memberi hiburan sementara. Ketika satu hiburan selesai, kegelisahan akan kembali. Allah membiarkan dunia melelahkanmu agar engkau belajar satu hal penting, bahwa tanpanya, semua pencapaian terasa hampa. Bahwa sejauh apapun kau melangkah, jika hatimu jauh dari Allah, kau akan tetap merasa kosong. Sebaliknya,
Sedekat apapun keadaanmu dengan dunia, jika hatimu dekat dengan Allah, kau akan merasa cukup. Masalahnya bukan kurangnya nikmat. Masalahnya adalah lupa menyadari nikmat. Udara yang masih bisa kau hirup. Tubuh yang masih bergerak. Mata yang masih bisa melihat. Semua itu sudah cukup untuk menjadi pintu kesadaran. Tapi karena hati terlalu sibuk mengejar yang belum ada, kita lupa mensyukuri yang sudah ada. Kita terlalu fokus pada apa yang kurang, hingga lupa pada apa yang masih dijaga oleh Allah setiap detik. Maka jika hari ini engkau merasa gelisah, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Jangan langsung menuduh takdir. Cobalah bertanya dengan jujur pada hatimu, kapan terakhir kali aku benar-benar hadir bersama Allah? Bukan hadir secara fisik, tapi hadir dengan kesadaran penuh. Hadir dengan hati yang tunduk, yang mendengar, yang merasakan. Bagian ini ingin menyadarkanmu bahwa kegelisahan hidup bukan berasal dari kurangnya nikmat, tapi dari lupa. Lupa bahwa Allah selalu menyertaimu. Lupa bahwa Dia tidak pernah berjarak. Lupa bahwa ketenangan tidak dicari keluar, tapi ditemukan ke dalam. Dan jika hari ini kau mulai menyadari itu, meski hanya sedikit, maka sesungguhnya kau sudah sedang kembali. Karena setiap kesadaran adalah langkah pulang. Setelah kita menyadari betapa bisingnya dunia dan betapa sering kita terhanyut di dalamnya, kini tibalah saatnya melangkah ke ruang yang jarang kita masuki, keheningan hati. Disinilah perjalanan spiritual mulai berubah arah. Bukan lagi keluar, bukan lagi mencari, tetapi masuk, menyelam ke dalam diri, ke pusat kesadaran tempat Allah selalu menunggu untuk disadari. Kehadiran Allah tidak bisa ditangkap oleh mata. Mata hanya melihat bentuk, warna, dan jarak. Sedangkan Allah melampaui semua itu. Dia tidak menampakkan diri dalam rupa yang bisa ditunjuk, tapi menghadirkan diri dalam rasa. Dan rasa hanya bisa dirasakan oleh hati yang hening. Hati yang diam. Hati yang tidak sibuk berdebat, tidak sibuk mengeluh, tidak sibuk mengejar. Selama hati masih gaduh, selama pikiran terus berisik, kehadiran Allah terasa seperti sesuatu yang jauh dan samar. Bukan karena Dia tidak ada, tetapi karena kita tidak memberi ruang. Seperti suara lembut yang tenggelam di tengah kebisingan, kehadiran Allah hanya bisa dirasakan ketika kebisingan itu mereda. Cobalah sekarang, sejenak saja, sadari tubuhmu. Sadari nafas yang keluar masuk tanpa kau perintahkan. Sadari jantung yang berdetak setia tanpa pernah meminta izinmu. Itu semua adalah tanda kehadiran Allah yang sangat dekat, sangat nyata, tapi sering dianggap biasa. Allah hadir dalam nikmat kecil yang tak pernah kita hitung. Dalam udara yang kau hirup. Dalam tubuh yang bekerja siang dan malam. Dalam mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, dan hati yang masih bisa merasa. Namun hati yang terlalu sibuk dengan dunia kehilangan kepekaan untuk menyadari semua itu. Ia hidup di permukaan. Ia hanya bereaksi, bukan merasakan. Ia hanya mengejar, bukan menyadari. Akibatnya, hidup terasa kosong meski dipenuhi aktivitas. Jiwa terasa lelah meski tubuh terus bergerak. Keheningan bukan tentang sepi secara fisik. Engkau bisa berada di tempat ramai, tapi tetap hening di dalam. Keheningan adalah keadaan hati yang hadir sepenuhnya pada saat ini. Tidak larut dalam penyesalan masa lalu. Tidak tenggelam dalam kecemasan masa depan. Ia hadir di sini, sekarang, bersama Allah. Ketika hati mulai hening, sesuatu yang indah terjadi. Kesadaran mulai tumbuh. Dan kesadaran itu mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Peristiwa tidak lagi dilihat sebagai kebetulan. Kejadian tidak lagi dianggap sekadar nasib. Setiap hal mulai terasa sebagai ayat, sebagai tanda yang mengandung pesan. Engkau jatuh, lalu belajar rendah hati. Engkau kehilangan, lalu belajar melepaskan. Engkau diberi, lalu belajar bersyukur. Hati yang sadar tidak sekadar bertanya, apa yang terjadi padaku? Ia mulai bertanya, apa yang Allah ingin aku pahami dari ini? Disinilah tafakur hidup. Tafakur bukan hanya duduk diam dan berpikir,
tapi melihat hidup dengan mata hati. Membaca realitas sebagai pesan ilahi. Menyadari bahwa tidak ada satu pun detik yang sia-sia, tidak ada satu pun kejadian yang kosong dari makna. Awal perjalanan spiritual sejati bukan ketika seseorang mengetahui banyak hal tentang Allah, tapi ketika hatinya mulai peka. Ketika ia mulai merasakan, bukan sekadar mengetahui. Ketika ketenangan mulai hadir tanpa sebab yang jelas. Ketika doa tidak lagi terasa seperti kewajiban, tapi menjadi kebutuhan. Ketika zikir tidak lagi terasa berat, tapi menjadi tempat pulang. Hati yang mulai peka akan merasakan Allah hadir bahkan dalam hal-hal sederhana. Dalam senyum yang tulus. Dalam hujan yang turun perlahan. Dalam angin yang menyentuh kulit. Dalam kesunyian malam ketika dunia terlelap. Semua menjadi pengingat. Semua menjadi jembatan. Namun kepekaan ini tidak lahir dari kebisingan. Ia lahir dari keheningan yang dirawat. Dari keberanian untuk berhenti sejenak. Dari kerelaan untuk tidak selalu bereaksi. Dari kesediaan untuk mendengar dengan hati. Jika selama ini engkau merasa sulit merasakan Allah, jangan menyalahkan dirimu terlalu keras. Mungkin hatimu hanya terlalu lelah. Terlalu penuh. Terlalu lama berada di luar. Maka ajakan di bagian ini sederhana, tapi dalam, beranilah untuk hening. Matikan sejenak kebisingan yang tidak perlu. Kurangi hal-hal yang membuat hati semakin gaduh. Beri ruang bagi hatimu untuk bernapas. Karena di ruang itulah, perlahan-lahan, kehadiran Allah akan terasa. Bukan sebagai konsep, tapi sebagai ketenangan yang menyelimuti. Dan saat keheningan itu mulai terasa akrab, engkau akan menyadari satu hal penting. Allah tidak pernah pergi. Engkaulah yang kini mulai hadir. Ketika hati mulai hening dan kesadaran perlahan terbangun, disitulah zikir menemukan maknanya yang sejati. Zikir bukan lagi sekadar rangkaian lafaz yang diucapkan oleh lisan, bukan sekadar hitungan tasbih yang berputar di jari, tetapi keadaan sadar yang hidup, kehadiran Allah yang terus dirasakan dalam seluruh denyut kehidupan. Banyak orang berzikir dengan mulut, tetapi hatinya tetap gelisah. Banyak yang menyebut nama Allah, namun pikirannya masih penuh kecemasan. Itu bukan karena zikirnya salah, tetapi karena zikir belum turun ke dalam kesadaran. Padahal zikir sejati bukan soal seberapa sering lidah bergerak, melainkan seberapa dalam hati terhubung. Zikir adalah kesadaran bahwa Allah hadir. Zikir adalah ingatan yang hidup. Zikir adalah rasa bahwa setiap detik sedang berada dalam pengawasan dan kasih-Nya. Ketika engkau menarik nafas dan menyadari bahwa itu datang dari Allah, itu zikir. Ketika engkau menghembuskan nafas dan menyadari bahwa hidupmu masih dijaga, itu zikir. Inilah yang disebut zikir nafas, bukan teknik rumit, bukan latihan khusus, tetapi kesadaran sederhana bahwa setiap hembusan hidup adalah pemberian. Zikir tidak hanya hadir saat engkau duduk tenang. Ia hadir dalam seluruh keadaan. Dalam nikmat, zikir hadir sebagai syukur. Dalam ujian, zikir hadir sebagai sabar. Dalam dosa, zikir hadir sebagai penyesalan. Dalam taubat, zikir hadir sebagai harapan. Apapun keadaanmu, jika hatimu mengingat Allah, maka itulah zikir. Hati yang hidup tidak hanya mengingat Allah ketika keadaan baik. Justru dalam keadaan sulitlah zikir menjadi nyata. Ketika engkau diuji dan hatimu berkata, Allah Maha Mengetahui, itu zikir. Ketika engkau jatuh dan hatimu berkata, Aku ingin kembali, itu zikir. Ketika engkau kehilangan dan hatimu berkata, Semua milik Allah, itu zikir. Zikir seperti ini melahirkan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Karena hati yang sadar tahu satu hal penting, semua sudah diatur oleh Allah. Apa yang datang bukan kebetulan. Apa yang pergi bukan kesia-siaan. Segalanya berada dalam genggamannya. Maka hati yang hidup tidak mudah gelisah. Bukan karena ia tidak menghadapi masalah, tetapi karena ia tidak merasa sendirian. Ia tahu ada Allah yang mengatur. Ia tahu ada hikmah di balik setiap peristiwa, meski belum dipahami.
Keyakinan inilah yang membuat hati tetap tenang meski badai datang silih berganti. Bagi hati yang sadar, tidak ada yang sia-sia. Setiap kejadian adalah pesan. Kegagalan mengajarkan kerendahan hati. Keberhasilan mengajarkan syukur. Kehilangan mengajarkan keikhlasan. Pertemuan mengajarkan kasih. Semua adalah ayat yang berjalan. Semua adalah pelajaran yang dikirim langsung oleh Allah untuk mendewasakan jiwa. Hati yang hidup tidak bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Ia bertanya, "Apa yang Allah ingin aku pelajari?" Disinilah perbedaan antara zikir sebagai ritual dan zikir sebagai kesadaran eksistensial. Ritual bisa dilakukan tanpa hadir. Kesadaran menuntut kejujuran dan kehadiran. Ritual bisa selesai. Kesadaran terus hidup. Hati yang hidup tidak membutuhkan bukti untuk percaya. Ia tidak menunggu keajaiban besar untuk yakin. Ia cukup merasakan. Merasakan ketenangan yang turun tanpa sebab. Merasakan kekuatan yang muncul saat hampir menyerah. Merasakan damai yang hadir di tengah ketidakpastian. Semua itu adalah zikir yang hidup. Zikir seperti inilah yang mengubah cara pandang terhadap hidup. Dunia tidak lagi dilihat sebagai tempat yang menakutkan, tetapi sebagai ladang pertemuan dengan Allah. Masalah tidak lagi dilihat sebagai musuh, tetapi sebagai guru. Ujian tidak lagi dianggap hukuman, tetapi undangan untuk lebih dekat. Ketika zikir telah menjadi kesadaran hidup, engkau tidak perlu mengingat Allah secara paksa. Hatimu akan kembali dengan sendirinya. Seperti jarum kompas yang selalu mengarah ke utara, hati yang hidup selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Inilah tujuan dari bagian ini, menggeser pemahaman zikir dari sekadar ucapan menjadi keadaan batin yang terus menyala. Dari aktivitas lisan menjadi kesadaran eksistensial. Dari ritual yang terpisah menjadi nafas yang menyatu dengan hidup. Dan ketika zikir telah hidup di dalam hatimu, engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Rasa ditemani, rasa dijaga, rasa dipeluk oleh kasih Allah. Saat itulah engkau mengerti bahwa zikir sejati bukan tentang banyaknya lafaz, tetapi tentang hidup yang selalu ingat kepadanya. Pada satu titik dalam perjalanan ini, engkau akan menyadari bahwa semakin banyak bicara, semakin sedikit yang benar-benar terdengar. Dunia penuh dengan suara. Pikiran penuh dengan kata. Mulut penuh dengan keluhan dan penjelasan. Namun justru di tengah kebisingan itulah suara Allah terasa paling jauh. Bukan karena Dia diam, tetapi karena hati kita terlalu ramai untuk mendengarkan. Allah tidak berbicara dengan suara keras. Dia tidak berteriak di tengah keramaian dunia. Dia tidak memaksa lewat kegaduhan. Suara Allah hadir lembut, halus, dan dalam. Ia datang lewat rasa yang tiba-tiba menenangkan. Lewat keyakinan yang muncul tanpa alasan logis. Lewat getaran hati yang membuatmu ingin kembali, ingin berubah, ingin berserah. Dan semua itu hanya bisa didengar oleh hati yang diam. Diam sering disalahpahami sebagai kelemahan. Seolah orang yang diam adalah orang yang kalah, pasif, atau tidak tahu apa-apa. Padahal diam adalah seni tertinggi dalam perjalanan batin. Diam adalah keberanian untuk berhenti bereaksi. Diam adalah kerendahan hati untuk mengakui bahwa tidak semua hal harus dijawab dengan kata. Diam bukan berarti kosong. Diam adalah keadaan paling penuh. Penuh dengan kesadaran, penuh dengan penerimaan, penuh dengan kehadiran Allah. Dalam diam, sesuatu yang ajaib terjadi. Pikiran yang semula berisik mulai melambat. Hati yang semula tegang mulai melembut. Beban yang tak terucap perlahan luruh. Dan di ruang itulah, ketenangan mulai turun. Bukan ketenangan yang dibuat-buat, tetapi ketenangan yang hadir karena hati berhenti melawan. Di dalam diam pula, sering muncul penyesalan yang menyelamatkan. Bukan penyesalan yang menyiksa, tetapi kesadaran lembut bahwa ada jalan pulang. Bahwa masih ada pintu yang terbuka. Bahwa Allah masih memanggil, tanpa menghakimi, tanpa menuduh. Banyak orang berdoa tanpa pernah memberi ruang untuk mendengar jawaban. Kita meminta petunjuk,
tapi terus berbicara. Kita memohon jalan, tapi tidak berhenti untuk menyimak. Padahal jawaban Allah jarang datang dalam bentuk kata-kata yang terdengar. Ia datang dalam bentuk ketentraman. Dalam rasa mantap yang tiba-tiba muncul. Dalam keyakinan halus yang membuat langkah terasa ringan. Pernahkah engkau berada di persimpangan hidup, bingung harus melangkah kemana, lalu tiba-tiba hatimu merasa tenang pada satu pilihan? Itu bukan sekadar intuisi biasa. Itu adalah bisikan ilahi yang hanya bisa dirasakan, bukan diperdebatkan. Dan bisikan itu tidak akan terdengar jika hati terus ribut. Kesunyian adalah ruang di mana Allah menenangkan jiwa. Bukan kesunyian yang menakutkan, tetapi kesunyian yang memeluk. Bukan kehampaan, tetapi kehadiran. Dalam kesunyian, engkau tidak sendirian. Justru di sanalah engkau paling ditemani. Allah mendekat bukan dengan suara, tapi dengan rasa aman. Dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, engkau berada dalam penjagaannya. Rasulullah pun memilih kesunyian. Gua Hira bukan tempat ramai. Di sanalah beliau menyendiri, bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk mendengar wahyu yang turun ke hati. Itu mengajarkan kita satu hal penting. Untuk mendengar Allah, kita perlu menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan kembali ke dalam. Diam adalah ibadah terdalam. Karena dalam diam, ego melemah dan hati berbicara. Dalam diam, kita berhenti mengatur dan mulai berserah. Dalam diam, kita tidak lagi menuntut jawaban, tapi menerima petunjuk. Jika hari ini hidup terasa bising, jangan tambah kebisingan dengan keluhan. Diamlah sejenak. Tarik nafas perlahan. Sebut nama Allah di dalam hati, tanpa suara. Rasakan kehadirannya yang menenangkan. Biarkan hati bernapas. Dalam keheningan itu, engkau akan mulai mendengar bukan dengan telinga, tetapi dengan jiwa. Bisikan yang berkata, aku bersamamu. Bisikan yang berkata, jangan takut. Bisikan yang berkata, aku cukup bagimu. Dan ketika engkau mampu diam di hadapan Allah, engkau akan mampu berbicara di hadapan dunia dengan kebijaksanaan. Hati yang tenang dalam zikir akan kuat menghadapi badai kehidupan. Maka belajarlah untuk diam sesekali. Karena justru dalam diam itulah Allah paling jelas berbicara. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menenangkan. Ada satu fase dalam hidup yang hampir semua manusia takutkan. Fase ketika doa terasa berat, hati terasa luka, dan hidup seolah berjalan tidak sesuai harapan. Fase yang kita sebut sebagai ujian. Namun dalam perjalanan jiwa, justru di sanalah Allah paling ingin dihadirkan, bukan untuk disalahkan, tetapi untuk dikenali. Ujian bukan tanda kebencian Allah. Ia bukan hukuman buta. Ia bukan pula bukti bahwa Allah menjauh. Justru sebaliknya. Ujian adalah bahasa cinta yang paling sering disalahpahami. Allah tidak menguji untuk menghancurkan, tetapi untuk membangunkan. Tidak untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengangkat derajat jiwa. Tidak untuk menjauhkan, tetapi untuk mendekatkan hamba yang hampir lupa kepadanya. Dalam kesedihan yang paling dalam, kehadiran Allah justru paling nyata. Saat semua sandaran runtuh, saat manusia tak lagi mampu menolong, saat dunia terasa sempit, disitulah ruang hati terbuka lebar untuk Allah masuk. Banyak orang baru benar-benar merasakan Allah ketika tak ada lagi tempat bergantung selain Dia. Tangis di malam sunyi. Doa yang terucap tanpa kata. Rintihan yang bahkan tak sempat disusun menjadi kalimat. Semua itu bukan tanda kelemahan iman. Itu adalah bentuk kejujuran paling murni di hadapan Allah. Dan Allah mencintai hamba yang jujur dalam lukanya. Lihatlah para nabi. Tidak satu pun dari mereka hidup tanpa ujian. Nabi Ibrahim diuji dengan perpisahan dan pengorbanan. Nabi Yusuf diuji dengan pengkhianatan dan penjara. Nabi Ayub diuji dengan sakit dan kehilangan. Nabi Muhammad diuji dengan penolakan, kesedihan, dan perjuangan yang tak henti. Apakah itu tanda Allah membenci mereka? Tidak. Justru mereka diuji karena kedekatan mereka dengan Allah. Ujian adalah proses pemurnian jiwa.
Seperti emas yang dibakar agar kotorannya luruh, jiwa manusia diuji agar keakuan melemah dan ketergantungan pada dunia terkikis. Dalam ujian, iman tidak sekadar diucapkan, ia dibuktikan. Sabar tidak hanya dipahami, ia dirasakan. Tawakal tidak hanya diajarkan, ia dijalani. Setiap luka memiliki pesan. Setiap air mata menyimpan makna. Dan tidak ada penderitaan yang sia-sia di sisi Allah. Seringkali kita ingin ujian cepat berlalu, tanpa sempat bertanya, apa yang ingin Allah tumbuhkan dalam diriku? Kadang ujian hadir untuk melembutkan hati yang keras. Kadang untuk menghentikan langkah yang salah arah. Kadang untuk membersihkan cinta-cinta palsu yang mengambil tempat Allah di dalam hati. Air mata yang jatuh dalam kesabaran bukan air mata biasa. Ia adalah doa yang mengalir tanpa suara. Ia adalah bahasa hati yang Allah pahami tanpa perlu diterjemahkan. Dan setiap air mata yang ditahan karena iman, akan diganti dengan ketenangan yang tak bisa dibeli dunia. Luka pun bukan akhir. Luka adalah pintu. Pintu menuju kedewasaan ruhani. Pintu menuju keikhlasan yang lebih dalam. Pintu menuju Allah yang selama ini mungkin hanya dikenal lewat kata. Menghadirkan Allah dalam ujian berarti tidak hanya mengingatnya saat senang, tetapi tetap bersandar saat hancur. Tetap menyebut namanya saat kecewa. Tetap percaya pada hikmahnya meski belum mengerti. Ini bukan hal mudah, tetapi inilah iman yang hidup. Ketika engkau mampu berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti, tapi aku percaya," saat itulah ujian berubah menjadi ibadah. Saat itulah luka berubah menjadi jalan. Dan saat itulah penderitaan tak lagi kosong, melainkan penuh makna. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa luka. Tetapi Dia menjanjikan kebersamaan dalam setiap luka. Jika hari ini hatimu sedang diuji, jangan merasa ditinggalkan. Bisa jadi justru engkau sedang dipeluk dengan cara yang tidak engkau pahami. Jangan terburu-buru menilai ujian sebagai musibah. Mungkin ia adalah undangan halus agar engkau kembali, lebih dekat, lebih sadar, dan lebih jujur di hadapan Allah. Karena pada akhirnya, bukan ujian yang menyakitkan, melainkan lupa bahwa Allah ada di dalamnya. Dan ketika Allah dihadirkan dalam setiap luka, penderitaan tidak lagi mematahkan, ia mematangkan. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang melarikan diri dari dunia. Bukan tentang meninggalkan kehidupan, pekerjaan, keluarga, dan peran-peran yang Allah titipkan. Hidup bersama Allah justru berarti hadir sepenuhnya di dunia, tetapi dengan kesadaran ilahi yang hidup di dalam hati. Engkau tetap bekerja, tetapi hatimu bersandar. Engkau tetap berjuang, tetapi jiwamu tenang. Engkau tetap memiliki, tetapi tidak lagi dimiliki. Inilah makna hidup bersama Allah, menjalani dunia tanpa tenggelam di dalamnya. Melangkah di bumi, tetapi hati tertaut ke langit. Dunia tidak lagi menjadi tujuan, melainkan jalan. Bukan tempat bergantung, melainkan ladang amal dan kesadaran. Ketika kesadaran ini tumbuh, batas antara ibadah dan kehidupan mulai melebur. Tidak ada lagi dikotomi antara urusan dunia dan urusan akhirat. Semua menjadi satu. Bekerja menjadi ibadah karena diniatkan. Diam menjadi ibadah karena diisi kesadaran. Bahkan istirahat pun bernilai ibadah karena diniatkan untuk menjaga amanah tubuh dari Allah. Setiap nafas menjadi zikir. Bukan karena lidah terus bergerak, tetapi karena hati sadar bahwa nafas ini bukan miliknya. Masuknya udara ke paru-paru bukan peristiwa biasa. Ia adalah rahmat yang terus diperbarui. Keluar masuknya nafas adalah bukti bahwa Allah belum mencabut izin hidup. Dan selama izin itu masih ada, selama itu pula pintu kembali selalu terbuka. Hati yang hidup bersama Allah tidak lagi takut kehilangan. Karena ia telah menemukan sandaran sejati. Kehilangan dunia tidak lagi menghancurkan, sebab yang dicari bukan dunia. Kehilangan manusia tidak lagi mematikan, sebab cinta tertinggi telah menemukan tempatnya. Ketakutan berganti dengan keyakinan. Kekhawatiran berganti dengan tawakal. Inilah puncak perjalanan spiritual.
Ketika tidak ada lagi jarak yang dirasakan antara hamba dan Tuhannya. Bukan karena hamba menjadi suci, tetapi karena ego telah mengecil. Bukan karena manusia menjadi sempurna, tetapi karena hati telah tunduk. Pada titik ini, doa tidak lagi selalu meminta, tetapi seringkali cukup bersyukur. Zikir tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi menjadi kebutuhan. Allah tidak lagi hanya disebut dalam ritual, tetapi dihadirkan dalam setiap detik kehidupan. Dan kelak, ketika nafas terakhir itu datang, tanpa bisa ditunda, tanpa bisa ditawar, hati yang hidup bersama Allah tidak panik. Ia mungkin gentar, tetapi tidak asing. Karena yang datang bukan sesuatu yang jauh, melainkan pertemuan dengan yang selama ini menemani setiap nafas. Kematian bukan akhir yang menakutkan, tetapi kepulangan yang dinanti oleh jiwa yang sadar. Kemenangan sejati bukanlah panjangnya usia, bukan banyaknya harta, bukan tingginya kedudukan. Kemenangan sejati adalah ketika nafas terakhir keluar dalam keadaan hati mengenal Tuhannya. Dalam keadaan tunduk. Dalam keadaan damai. Maka jika hari ini engkau masih diberi nafas, itu berarti perjalanan ini belum selesai. Masih ada ruang untuk sadar. Masih ada waktu untuk kembali. Masih ada kesempatan untuk hidup bersama Allah di dunia ini sebelum kelak hidup di hadapannya. Hiduplah dengan kesadaran. Bernafaslah dengan syukur. Berjalanlah dengan hati yang terhubung. Karena ketika hidup dijalani bersama Allah, dunia tidak lagi membebani, ujian tidak lagi mematahkan, dan kematian tidak lagi menakutkan. Yang tersisa hanyalah ketundukan, ketenangan, dan rindu untuk pulang kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.